Oke, coba semua Miss buka dulu PPT-nya ya. Tunggu ya, dear. Oke, apakah sudah nampak di layarnya masing-masing atau belum ya? Sudah nampakkah? Kalau udah nampak boleh di chat Miss-nya atau di thumbs up ya. Kalau udah nampak ininya, ya sayang. Udah ya? Oke, jangan dicoret ya, Nak. Tunggu ya. Oke, nah di sini dia ada Miss tampilkan ya akibat sikap tidak bersatu dalam keberagaman, ya kan? Nah, ini hanya review saja ya sayangnya. Jadi kalau kita bisa artikan satu persatu, yang namanya akibat itu berarti sesuatu yang merupakan hasil dari suatu peristiwa ataupun keputusan akhir dia ya nak. Nah jadi akibat itu biasanya mengarah ke bagian yang kurang baik dan bersifat negatif ya karena nah jadi anak-anaknya bisa dilihat ada beberapa akibat bila kita itu nggak bersatu dalam keberagaman di sekolah. Pertama, pekerjaan terasa lebih berat. Kemudian pekerjaan lebih lama selesai. Yang terakhir, bisa menimbulkan perselisihan sama teman-temannya, ya kan? Nah, contohnya saat kita mau membuat sebuah kebun misalnya di halaman 106 itu kan contohnya begitu ya nak. Kelompok itu lagi membuat satu bibit tanaman. Nah, dalam satu kelompok itu ada 4 anak. Jadi setiap anak itu ada bagiannya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai menggali tanah, ada yang memasukkan bibit-bibitnya ke dalam tanah, dan yang terakhir untuk finishingnya mereka menyiram dengan air dan memberikan pupuk. Nah, tapi di situ dilihat, bisa dilihat di gambar itu, Bayu dan Rudy malah asik bermain, asik bercanda, saling melempar tanah. Akhirnya apa yang ditimbulkan? Apa akibatnya? Tanamannya nggak selesai, kemudian tanamannya itu jadi berantakan. Akhirnya ibu gurunya, Tasya dan Mita marah kan? Nah, jadi harusnya pekerjaannya bisa cepat selesai, jadi lama selesainya dan pekerjaannya terasa lebih berat karena setelah mereka membuat tanaman, mereka harus membersihkan dulu pekarangan yang udah ditimbulkan sama si Bayu dan si Rudi, ya kan? Kemudian akibat kedua, pekerjaan lebih lama selesai. Nah, contoh nih, anak-anak kelas 2A, 2B ya kan? Saat kita mau upacara di sekolah. Nah, anak-anaknya ini udah dibarisin nih. Satu baris tuh ada 4 anak. Ya, ada 4 anak berbanjar ke belakang, berbaris ke belakang. Nah, tapi giliran si Edo dan Alif main-main. Mereka nggak memperhatikan si ketua kelompoknya si Bayu ini. Si Bayu bilang, lancang depan, gerak. Nah, malah si Edo dan Alif hanya ketawa-ketawa, pukul-pukul, saling gelitik-gelitik. Akhirnya teman-teman yang tadi sudah berdiri dengan rapi akan terasa capek. Karena apa? Lama upacaranya dimulai. Karena ada temannya yang susah diatur, ya kan? Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus benar-benar harus solid, harus bareng-bareng sama teman-temannya. Yang terakhir, yaitu menimbulkan perselisihan dengan teman. Nah, diberikan di contoh halaman 108. Nah, dikatakan di sini kalau dalam satu kelompok itu mereka itu kan mau bermain sepak bola ya karena ada 2 kelompok. Nah, kelompok yang satu itu solid ya atau artinya mereka itu kompak gitu ya, Nak. Sedangkan kelompoknya si Edo itu kurang kompak. Kenapa? Karena Edo itu suka main sendiri. Dia merasa dirinya,
aku hebat, ya kan? Aku bisa. Nah, bagus aku main sendiri, biar aku yang mencetakkan gol. Tapi apa akhirnya? Dia tidak bisa menghasilkan gol, ya kan? Akhirnya Bayu sudah memperingatkan supaya si Edo itu mengoper bola, tapi si Bayu nggak mau. Akhirnya apa? Si Bayunya yang udah mengingatkan pada Edo. Akhirnya Bayu marah, kesal. Akhirnya si Bayu pergi. Mau marah dia, mau berantem. Akhirnya menimbulkan perselisihan. Nah, jadi kan permainannya nggak menyenangkan kan, Nak? Nah, itu ya. Itu akibat-akibat kalau kita nggak kompak. Kalau kita nggak bersatu dalam keberagaman, ya kan? Nah, ini juga sudah diterangkan sama Miss Sinta ya, Nak. Ini hanya sekelas info aja. Ini hanya review aja buat anak-anak kelas 2. Oke? Nah, kita akan lanjut di halaman 109. Ambil pensilnya. Sudah? Kita jawab satu persatu ya. Silakan kamu baca dulu. Baca dulu, setelah itu kamu pilih yang di dalam kotak yang mau di checklist bagaimana. Oke? Nah, silakan yang baca yang pertama, si Hilin. Yes, Miss. Oke. Mita terkunci di kamar mandi. Fitri tidak bisa membuka pintu. Di dekat situ ada Alif. Fitri minta tolong Alif sebaiknya membantu Fitri membuka pintu. Oke, silakan di checklist. Alif sebaiknya membantu Fitri membuka pintu. Checklist yang di kotaknya ya, Nak. Pakai pensil ya. Oke, silakan nomor 2, Carlos Evan. Mute ya, Hilinko, mute. Nomor 2. Pekerjaan lebih lama. Nomor 2, Nak. Bayu dan teman-temannya. Oke, sinyalnya kurang bagus. Kita ganti ya. Coba Melisa. Nomor 2. Bayu dan teman-temannya ikut lomba bakya. Bayu memberi aba-aba. Sikap kedua teman Bayu sebaiknya melangkah sesuai aba-aba. Iya, jadi yang benar adalah melangkah sesuai aba-aba. Nah, kalau di Medan, waktu Miss masih SD, namanya ini bukan bakya ya, Nak, tapi terompa. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak sama langkahnya, kita bisa jatuh. Dan kalau kita nggak sama langkahnya juga, kiri, kanan, kiri seperti itu, Nak, bakyanya nggak akan bisa bergerak dan lebih berat, ya kan? Jadi kalau kita nggak sesuai dengan langkah, akibatnya adalah pekerjaan terasa lebih berat ya. Silakan di checklist melangkah sesuai aba-aba ya. Jangan kita membuat aba-aba sendiri, akhirnya tidak bisa menggerakkan terompanya ya. Oke, kita jawab nomor 3. Silakan Darel. Nomor 3. Mita mengajak Ajeng makan. Sebaiknya makan bekal bersama Mita. Ya, silakan di checklist. Makan bekal bersama Mita. Good job ya, Darel. Oke. Silakan Felicia Utapea, nomor 4. Yes, Miss. Oke. Tasya dan teman-teman latihan menyanyi lagu apa sih? Tasya tidak hafal lirik lagu apa sih? Tasya sebaiknya menghafal lirik lagu, Miss. Iya, jadi jawabannya itu adalah menghafal lirik lagu. Silakan di checklist ya. Itu yang paling tepat.
Nah, jadi lagu Apuse adalah lagu tradisional ya, Nak. Kita wajib tahu ya. Oke, nomor 5. Silakan Felisa. Yes, Miss. Oke. 5. Berdoa bersama. Ibu guru memimpin doa dengan suara keras. Edo berbeda agama. Edo sebaiknya membaca doa dalam hati, Miss. Iya, membaca doa dalam hati ya. Kalau suaranya lantang, berarti kan kita membuat keributan ya, karena jadi yang benar adalah membaca doa dalam hati. Oke, kita lanjut ya, Carlos. Carlos jangan main-main di sana, Carlos. Buka halaman 111. Kita akan membahas ini ya. Silakan nomor 1, si Barito. Yes, Miss. Oke. Bersatu artinya bersepakat. Oke, silakan dikasih cross check di bagian A. Jawabannya A, bersepakat. Pakai pensil ya. Nomor 2, silakan jawab nomor 2. Justin Tobing. Hurry up. 2. Semua anggota dalam grup pramuka harus kompak. Iya, silakan dikasih cross check. Jawabannya C, kompak. Kita lanjut nomor 3. Silakan jawab nomor 3, Graciela Cendana. Mita dan anjing satu kelompok. Saat lomba, jika bersatu mereka lakukan untuk menampak juara, Miss. Oke, Mita dan Ajeng satu kelompok saat lomba. Sikap bersatu mereka lakukan untuk mendapatkan B, juara ya. Good job. Silakan Jasmine. Nomor 4. Alif dan Edo berbeda agama. Mereka bergabung dalam tim basket. Jasmine, silakan baca. Kenapa di-mute suaranya, sayang? Yuk, ulang lagi, Nak. Alif dan Edo berbeda agama. Mereka bergabung dalam tim basket sekolah. Saat lomba basket, mereka harus bersatu sebagai tim. Iya, yang benar adalah bersatu sebagai tim ya. Good job. Anieta, silakan nomor 5. Anieta. Yes, Miss. Oke. 5. Semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengajarkan sikap. B, Miss, bekerja sama. Benar, B, bekerja sama. Silakan langsung di-mute ya. Next, Teona. Teona. Oke, kita ganti. Silakan lanjut, David. Yes, Miss. Oke. 6. Tugas yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan, Miss. Iya, benar. A, ringan. Silakan Ferdinand Kosen. Nomor 7. Ferdinand Kosen. Baru diambil bukunya. Oke, kita ganti. Jovan Savero.
Baru dibuka juga bukunya. Waduh, dari tadi kenapa nggak dibuka bukunya? Kenapa nggak dipersiapkan? Lanjut, Ethan. Ethan sudah ambil buku atau belum? Belum juga. Jadi kalian ikut Zoom hanya mendengar saja. Estella, lanjut. Yes, Miss. 7. Perhatikan gambar berikut. Jika ingin menang saat bertanding, semua anggota kelompok harus B. Kompak. Good. Jawabannya B. Next, Clara. Tasya, Alex, dan Rudy menjadi satu kelompok. Agar tugas kelompok cepat selesai, mereka sebaiknya A. Mengerjakan tugas bersama-sama. Good. A jawabannya. Next, number 9, Alice. Nanti Koska terakhir ya. Siapkan dirinya. Yo, Alice. Sudah ambil buku atau belum? Kenapa nggak dipersiapkan? Next, Ganesha. Ganesha, hurry up, nak. Oke, nggak ada ya respon dari sana. Next, Jocelyn Otilia. Jocelyn Otilia. Tidak ada Jocelyn Otilia. Oke, number 9. Ada lomba mendongeng di sekolah. Mita pandai menggambar, Tasya pandai bercerita. Contoh sikap bersatu mereka adalah Mita membuat dongeng, lalu Tasya menceritakannya. Iya, yang paling tepat adalah C. Mita membuat gambar dongeng, lalu Tasya menceritakannya. Oke, the last ada Koska. Silakan Koska. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan sikap bersatu di sekolah. Iya, B. Bersatu di sekolah. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Nomor 1, Feby. Satu bagian B, Feby. Silakan open your audio, Feby. Bisa loh, nak. Ini Miss aja bisa klik loh. Baik, saya lanjut. Melody yang jawab nomor 1 bagian B. Yes, Miss. Oke, sayang. 1. Sikap bersatu diperlukan untuk mencapai tujuan. Kuat suaranya, nak. Sikap bersatu diperlukan untuk mencapai tujuan. Tuliskan jawabannya. Bersama. Nomor 1 bagian B, tuliskan jawabannya. Bersama. Jangan bingung-bingung di sana. Tuliskan. Mencapai tujuan bersama. Oke, nomor 2. Silakan yang jawab nomor 2. Ini tunggu ya, yang close video ada Ayla, Clarie, sama Feodora. Ini bagaimana ini? Ayla sudah buka, oke. Clarie sama Feodora, kenapa ini? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Silakan yang jawab nomor 2. Si Gisel Adalia.
Gisela Dalia. Piket kelas yang dikerjakan bersama akan lebih cepat selesai. Iya, nomor 2 tuliskan jawabannya cepat selesai. Kita lanjut nomor 3. Silakan Raimon, nomor 3 Raimon. Kita dan teman-teman yang berbeda agama harus saling menghormati. Jawabannya nomor 3 harus saling menghormati atau menghargai juga boleh. Oke, nomor 4. Silakan nomor 4. Syifa. Syifa. Kita harus mendahului. Yes, Miss. Ya. Kita harus mendahului kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Oke, boleh jawabannya diri sendiri atau pribadi ya. Tuliskan nomor 4. Diri sendiri atau pribadi boleh. Nomor 5. Silakan nomor 5 yang jawab Aundri. Nomor 5 Aundri. Tidak ada nama Aundri. Oke, nggak fokus ya. Kita lanjut. Silakan nomor 5 Aila. Kita dan teman-teman mengumpulkan sumbangan Miss. Untuk korban banjir. Iya, jawaban nomor 5 adalah sumbangan. Silakan tuliskan di situ sumbangan ya. Jadi sumbangan itu boleh berupa materi ya atau non materi. Kalau materi berarti uang ya nak, mendonasikan duit ya. Kalau misalnya non materi itu bisa kita bantu dengan makanan, pakaian atau obat-obatan ya. Oke, kita lanjut ke bagian C. Masih cukup waktunya ya. Nomor 1. Yuk jawab nomor 1 Clara. Tuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama. Oke, ada yang bisa jawab nomor 1? Ada yang bisa bantu temannya? Coba Felisa bantu. Yes, Miss. Oke. Tuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama. Kerja bakti atau membersihkan kelas bersama teman-teman, Miss. Oke, boleh ya. Tuliskan nomor 1 bagian C. Membantu korban banjir. Kemudian melaksanakan piket bersama. Seperti itu contohnya boleh ya. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Silakan nomor 2. Si Anieta. Yes, Miss. Oke, sayang. 2. Piket kelas yang dikerjakan bersama-sama akan lebih cepat Bagian C. 2. Tuliskan manfaat sikap bersatu. Ketika mengerjakan tugas kelompok, habis kompak. Oke, tuliskan di situ untuk nomor 2. Tugas kelompok akan lebih cepat selesai. Tuliskan. Tugas kelompok akan lebih cepat selesai. Ya, itu manfaat yang pertama. Udah ditulis Edward Ginardi, main-main saja di situ si Edward Ginardi ini. Mau pelajaran apapun main saja. Kemudian manfaat yang kedua. Pekerjaan kelompok akan terasa ringan. Pekerjaan kelompok akan terasa ringan. Yang pertama tadi kan pekerjaan kelompok cepat selesai. Yang kedua pekerjaan kelompok
lebih ringan karena kan kita sama-sama bekerja ya, karena Oke, kita lanjut ya, nomor 3 ya. Coba yang jawab nomor 3. Silakan si Kai nomor 3. Bagian C ya. Yes, Miss. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa sikap yang bisa kita tiru dari gambar saling Nah, kira-kira itu gambarnya apa itu? Mereka lagi mempersiapkan ya kan 17 Agustus ya, karena lagi mempersiapkan acara 17 Agustus. Nah, di situ ada Mita, Bayu, Fitri lagi buat bendera merah putih kan? Mereka kerja sama-sama kan? Apa yang bisa kita tiru dari situ? Kita saling membantu, Miss. Iya, kita saling membantu dalam mengerjakan dekorasi untuk 17 Agustus. Kita saling membantu dalam membuat dekorasi untuk 17 Agustus ya. Itu nomor 3 ya sayangnya. Bisa ditulis ya. Oke. Di mute ya, Ganesha dan Kai di mute. Oke, nomor 4. Silakan yang jawab nomor 4. Silakan Syifa. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap apa yang sesuai dengan semboyan itu? Oke. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap berdoa. Iya, oke, hampir benar ya. Jadi tuliskan di situ nomor 4, sikap yang sesuai dengan semboyan itu, kita saling menghargai meskipun berbeda agama dan suku. Kita saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda agama dan suku, ya. Itu nomor 4 ya, Nak. Sekali lagi Miss ulang. Kita saling menghargai meskipun berbeda agama dan suku ya. Oke, yang terakhir nomor 5. Silakan jawab nomor 5. Si Teona. Silakan jawab Teona nomor 5 ya. Bayu dan tim basket sekolah ikut lomba. Pak guru melatih tim basket lomba. Tim basket sekolah ikut lomba. Pak guru melatih tim basket sekolah. Pak guru memberi arahan dari pinggir lapangan. Pak guru menyuruh tim untuk kompak. Bagaimana sebaiknya sikap Bayu dan teman-teman terhadap arahan Pak guru? Iya. Silakan. B. Jawab dulu yang bagian A sayang. Jawab dulu. Bagaimana sebaiknya sikap Bayu dan teman-teman terhadap arahan Pak Guru? Apa sikap yang kita lakukan? Misalnya kalau Miss udah ajarkan lagu kayak lagu Ibu Pertiwi kan? Nah, apa yang kamu lakukan setelah Miss ajarin? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Coba di chat Miss-nya kalau tahu ya. Miss buka kolom chatnya. Silakan. Siapa yang bisa bantu jawab? Coba di chat Miss-nya. Apa kira-kira sikap yang akan kamu lakukan kalau kamu udah diajari sama gurunya? Kamu akan? Oke, baik ya. Jadi jawaban nomor A itu mengikuti arahan dari guru. Udah? Kemudian melatih ataupun mempraktekkan
arahan guru ya. Jadi nggak hanya mendengar aja tapi mengikuti ya nak. Yang pertama mengikuti arahan guru, benar ya Felisa. Yang kedua kita latihan ataupun praktek yang sudah dilatih oleh gurunya ya. Jadi itu jawaban nomor 5A ya. Sekarang kita 5B. Apa akibatnya jika kelompok Bayu tidak bermain dengan kompak? Yo, apa yang akan ditimbulkan? Apa akibatnya? Siapa yang tahu nomor 5B? Ada yang bisa jawab? Coba Elston ya. Silakan sayang. Terjadi perselisihan, Miss. Iya, nah kalau kita nggak kompak, kita akan berselisih ya kan? Jadi kita merasa aku yang benar, dia yang salah. Nah, jadi kita bisa jawab nomor B itu berselisih ataupun bertengkar antar pemain ya. Itu jawabannya. Nomor 5B, kita akan berselisih dan bertengkar antar pemain ya. Itu jawaban nomor 5B. Oke? Nah, jadi kita sudah bahas ini soal-soalnya ya, Nak. Untuk latihan ulangan bab 4 paket 1 ya. Nah, jadi dengarkan arahan Miss-nya dulu. Dengarkan. Nanti setelah Zoom, kamu buka GC, dengarkan kembali video kita. Kemudian Miss akan kirim catatan 6 PPKN. Ya, kamu silakan baca catatan 6 PPKN. Kamu baca, kemudian kamu latih di rumah, pelajari. Minggu depan kita akan bahas catatan dan bahas soal ya nak, seperti ini juga. Oke? Oke. Silakan Melody mau tanya apa? Miss, apa itu aba-aba? Apa nak? Apa itu aba-aba? Aba-aba itu misalnya ngasih kode ya nak. Ngasih kode supaya kita tahu kapan ini saat masuknya. Jadi kita harus mengikuti perintah atau aba-aba. Oke, ada lagi? Ya, Bari mau tanya apa? Bari mau tanya apa, nak? Nanti kan sekarang bisa di print. Apa, nak? Miss, Putus-putus, sayang. catatannya bisa di print. Boleh. Miss, catatannya bisa di print. Boleh, Okay. boleh. Oke, Melisa silakan. Miss, apa itu arti lantang? Apa sayang? Apa itu arti? Lantang, Miss. Lantang artinya suaranya kuat. Nah, gitu artinya lantang ya. Kuat dan tegas seperti itu. Oke? Oke, nggak ada lagi ya yang mau bertanya ya? Nah, jangan lupa ya, buka GC-nya, tuliskan, salin lagi pembelajaran catatan kita itu bahas, dan tempelkan ke bukunya atau salin ke bukunya. Yang mau tanya langsung di chat Miss-nya aja biar cepat-cepatnya, nak. Silakan di chat aja Miss-nya. Untuk Clara dan yang lainnya silakan di chat Miss-nya. Di chat aja, nak. Miss, apa tadi jawaban B? Oke, nomor 5 bagian B ya. 5B bagian uraian, 5B bagian uraian. Apa akibatnya jika kelompok Bayu tidak bermain dengan kompak? Akan timbul perselisihan dan mereka akan berantem antar pemain. Tadi sudah Miss jelaskan, sumbangan itu adalah sumbangan itu bisa berupa bantuan makanan, kemudian uang atau obat-obatan ya. Lagu Apuse berasal dari Papua. Tidak ada PR seni musik ya. Bahasannya untuk seni musik yang tadi udah lewat ya sayang. Miss, apa arti redo? Redo atau udo gitu. Silakan tanya sama guru tiknya ya.
Nomor 3, apa yang bisa kita tiru dari gambar? Kita bisa saling membantu dalam membuat dekorasi 17 Agustus. Oke, Clara mau tanya apa? Ini kotak-kotak semua sayang. Udah Miss sebutkan tadi ya. Silakan tanya sama guru tiknya apa itu redo. Missnya nggak tahu apa itu redo. Nanti salah artinya Miss nggak mau ya. Coba di chat sama guru tiknya ya. Oke. Jadi kita jumpa lagi minggu depan untuk pembelajaran dan untuk pembahasan soal. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.